Coba deh bayangin, ada sebuah kerajaan di tanah Jawa yang ceritanya tuh unik banget. Dimulai dari persaingan sengit, malah bersatu gara-gara pernikahan. Dan peninggalannya itu loh, monumen-monumen megah yang diakui seluruh dunia. Nah, ini dia kisah luar biasa dari Kerajaan Mataram kuno. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri bareng-bareng nih. Mulai dari gimana dua dinasti ini sikut-sikutan rebutan tahta, terus gimana sebuah pernikahan bisa mengubah segalanya. Sampai warisan mereka yang terukir di batu, yang hebatnya masih berdiri kokoh sampai sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita kita dimulai di jantung Jawa Tengah, sekitar abad ke-8. Sebuah kerajaan lahir di sini. Tapi ini bukan cuma soal berdirinya sebuah pemerintahan baru ya. Ini lebih kayak panggung besar buat sebuah drama perebutan kekuasaan antara dua dinasti yang kuat. Jadi, kerajaan ini namanya Mataram kuno, atau sering juga disebut Medang. Nah, yang mendirikan itu Raja Sanjaya, dari Wangsa Sanjaya. Bukti paling otentiknya ada di Prasasti Canggal, yang ditemuin dekat Magelang. Sanjaya ini berhasil meletakkan fondasi yang kuat, tapi nggak lama kemudian muncul kekuatan baru yang siap menantang. Nah, ini dia penantangnya, Wangsa Sailendra. Kemunculan mereka langsung membelah kerajaan jadi dua kubu. Di satu sisi ada Wangsa Sanjaya yang Hindu Siwa, mereka menguasai wilayah utara yang pegunungan. Di sisi lain ada Wangsa Sailendra yang Buddha Mahayana, mereka mendominasi dataran selatan yang subur banget. Jadi kebayang ya, ada dua keyakinan, dua kekuatan besar dalam satu kerajaan yang sama. Oke, bagian paling serunya tuh di sini. Gimana persaingan mereka ini benar-benar terjadi di lapangan. Ini bukan cuma perang biasa loh. Ini lebih ke perebutan pengaruh yang ujung-ujungnya membentuk sejarah Jawa itu sendiri. Dan ternyata dalam pertandingan ini, Wangsa Shailendra lebih unggul. Mereka pinter banget, berhasil mendesak Wangsa Sanjaya yang notabene pendiri kerajaan buat mundur ke utara. Hasilnya, Shailendra menguasai wilayah selatan yang subur yang jadi pusat ekonominya. Sementara itu, Sanjaya, harus puas dengan daerah pegunungan Dieng. Nah, pas semua orang mikir persaingan ini bakal abadi, tiba-tiba ada satu langkah politik yang super cerdas. Sesuatu yang mengubah konflik panas jadi kerjasama. Bukan lewat perang atau pertumpahan darah. Solusi buat persaingan yang udah lama banget ini justru datang dari altar. Ya, bener, lewat sebuah pernikahan. Ini dia langkah jeniusnya. Rakai Pikatan, seorang pangeran Hindu dari Wangsa Sanjaya, menikah dengan Pramodawardhani, putri mahkota Buddha dari Wangsa Shailendra. Ini bukan cuma pernikahan biasa, ini adalah merger dua dinasti yang lagi berantem. Sebuah langkah politik brilian yang langsung meredakan ketegangan dan memulai era baru yang penuh toleransi. Tapi ya namanya juga drama politik ya. Nggak semua orang senang dengan pernikahan ini. Perdamaian yang baru seumur jagung ini langsung dapat tantangan. Dan parahnya, datang dari dalam keluarga Shailendra sendiri. Akhirnya, perang saudara nggak bisa dihindari. Balaputradewa, saudara Pramodawardhani, menantang Rakai Pikatan. Tapi pertarungan ini singkat dan yang menang adalah Rakai Pikatan. Balaputradewa yang kalah, kabur ke Sumatera, dan di sana dia jadi Raja Sriwijaya. Nah, setelah drama ini selesai, kerajaan Mataram akhirnya bisa benar-benar bersatu di bawah Rakai Pikatan. Oke, dari konflik politik, sekarang kita pindah ke warisan fisik mereka. Sesuatu yang bisa kita lihat sampai sekarang. Yuk, kita lihat gimana harmoni baru ini mereka abadikan dalam pahatan batu yang megah. Setelah kerajaan bersatu, suasana jadi damai dan makmur. Nah, para penguasa ini memanfaatkan momen itu buat bikin proyek-proyek pembangunan raksasa. Mereka membangun candi-candi yang luar biasa megah sebagai simbol kebesaran dan juga keyakinan mereka. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan betapa produktifnya era ini? Dari sisi Shailendra, mereka membangun candi Borobudur yang luar biasa besar sebagai monumen Buddha. Seakan gak mau kalah, Rakai Pikatan dari Sanjaya membangun candi Prambanan yang menjulang tinggi untuk menghormati dewa-dewa Hindu. Keduanya ini kayak dua mahakarya yang saling adu megah. Tapi, kalau mau lihat simbol persatuan yang paling nyata, ya Candi Pelausan Jawabannya. Candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan khusus untuk istrinya yang seorang Buddhis. Makanya, arsitekturnya itu campuran unik antara gaya Hindu dan Buddha. Ini bukan cuma bangunan, ini adalah monumen cinta sekaligus simbol toleransi yang dipahat abadi di batu. Sayangnya, zaman keemasan di Jawa Tengah ini ternyata nggak bertahan selamanya.
Ada sebuah pergeseran besar, sebuah perubahan drastis yang bakal terjadi. Nah, sekitar tahun 929 Masehi, Raja Empu Sinduk bikin keputusan yang bikin kaget semua orang. Dia memindahkan seluruh pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini langkah yang super drastis. Pertanyaan besarnya, tentu aja, kenapa? Para sejarawan menyebut momen ini sebagai Pralaya Mataram atau bencana Mataram. Teorinya macam-macam, ada yang bilang karena invasi, ada yang bilang karena perebutan kekuasaan, tapi bukti terkuat mengarah ke satu hal, letusan Gunung Merapi yang super dahsyat, yang mungkin membuat Jawa Tengah nggak bisa lagi ditinggali. Nah, setelah pindah ke Jawa Timur, Empu Sindok nggak cuma membangun ibu kota baru, dia juga mendirikan dinasti baru, yaitu Wangsa Isyana, buat memastikan kerajaan Medang ini terus berlanjut di rumah barunya. Kerajaan ini memang berhasil selamat dari bencana alam yang dahsyat. Tapi, kira-kira 100 tahun kemudian, mereka harus menghadapi bencana terakhir. Dan kali ini, penyebabnya adalah ulah manusia. Tahun 1016 jadi tahun yang kelam. Kerajaan ini hancur lebur. Sebuah peristiwa tragis yang dicatat dalam prasasti sebagai Mahapralaya, yang artinya kehancuran besar. Jadi begini kronologinya. Ada seorang raja bawahan namanya Wurawari yang ternyata diam-diam dibantu oleh Sriwijaya, saingan lama Mataram. Dia melancarkan serangan dadakan yang mematikan. Ibu kota Wewawatan hancur total. Rajanya, Dharma Wangsa Teguh, tewas dalam serangan itu. Dan tamatlah riwayat kerajaan Medang. Tapi, dari semua kekacauan dan kehancuran itu, ada satu orang yang berhasil selamat. Seorang pangeran muda bernama Airlangga. Dialah yang nantinya akan bangkit dari puing-puing, menyatukan kembali sisa-sisa kerajaan, dan memulai babak baru sejarah Jawa dengan mendirikan kerajaan Kahuripan. Kisah kerajaan Mataram ini, kalau kita pikir-pikir lagi, luar biasa ya. Dari persaingan sengit, bisa jadi persatuan yang melahirkan mahakarya. Ini kayak cermin buat kita semua. Sebuah pengingat yang kuat bahwa bahkan dari perbedaan yang paling tajam sekalipun, toleransi dan warisan yang agung itu bisa lahir. Dan pelajaran dari masa lalu ini rasanya masih relevan banget buat kita renungkan, bahkan sampai hari ini.